Suatu hari, tepatnya di masa depan, seorang pria bernama Gray Trace menjalani hari-harinya dengan memperbaiki mesin mobil, yang sebenarnya mesin tersebut sama sekali tidak rusak. Gray merupakan seorang mekanik, dan mobil yang ia perbaiki adalah mobil milik pelanggannya. Gray tak tinggal sendirian, ia tinggal bersama sang istri yang bernama Asa. Saat ini juga Asa baru pulang kerja dari perusahaan teknologi bernama Cobalt. Setelah keduanya berbincang-bincang sebentar, Gray mengajak Asa untuk mengemudikan mobilnya ke pelanggannya, yang kebetulan sekali pelanggan tersebut adalah teman Gray sendiri yang bernama Aaron Kemp. Keduanya kemudian pergi ke rumah Aaron yang terletak di pinggir laut serta di bawah batu besar. Setelah masuk ke dalam, mereka bertemu Aaron yang sedang membuat awannya sendiri. Aaron merupakan seorang ilmuwan sekaligus inovator terkenal di dunia. Di sini Aaron memperkenalkan chip buatannya yang diberi nama STEAM kepada Gray dan Asa. Chip tersebut diciptakan secara revolusioner di bidang sains dan kedokteran dengan potensi tak terbatas. Aaron kemudian mengungkapkan kalau STEAM ini bisa melakukan apa saja yang bisa menguntungkan. Setelah melihat chip buatan Aaron, Gray dan Asa pun pulang ke rumahnya dengan mengendari mobil canggih milik Asa. Saat di perjalanan, mobil yang ditumpangi keduanya mengalami malfungsi, dan pada akhirnya mobil tersebut terguling dan berhenti di tempat kerumunan gelandangan. Emergency services have been contacted. There has been an accident. Tak lama kemudian 4 pria datang dan mulai menyerang mereka berdua. Asa kemudian dibunuh tepat di depan Gray. Setelah itu Gray ditembak di bagian lehernya. Keempat pria tersebut kemudian pergi sambil membawa dompet milik Asa. Untung saja ada drone pengawas yang sudah merekam semua kejadian tersebut. Tiga bulan kemudian, Gray siuman dari komanya dengan kondisi lumpuh. Dan ia menghabiskan waktunya di bawah bantuan sang ibu yang bernama Pamela. Di hari berikutnya Gray dan Pamela pergi ke kantor polisi untuk menemui detektif Cortez yang akan membantunya menemukan 4 pelaku pembunuhan Asa. Namun saat melihat rekaman drone pengawas, Cortez tak menemukan petunjuk tentang identitas sang pelaku karena memang rekaman dari drone sangat burik. Mengetahui hal tersebut, Gray pun jadi depresi pada malam hari. Ia sengaja bunuh diri dengan menyuntikkan beberapa kali obat kuat tahan lama, yang pada akhirnya membuat Gray kembali dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya Aaron datang menjenguk Gray. Kedatangan Aaron ke sini yaitu ingin membantu Gray dengan menawarkan chip STEAM buatannya. Karena jika Gray menerima implan STEAM, kemungkinan Gray bisa berjalan lagi. Awalnya Gray menolak karena sudah menyerah dengan keadaannya, dan yang ia inginkan hanyalah mengakhiri hidup. Namun di sini Aaron mengingatkan kalau chip tersebut tak bisa menghidupkan Asa, tetapi bisa mengembalikan kesembuhan Gray. Di hari berikutnya, Gray pun melakukan operasi di rumah Aaron untuk menanamkan STEAM di punggungnya dengan tenaga medis yang sudah disiapkan oleh Aaron. Setelah operasi selesai, Gray mendadak sangat sedih bahagia karena ia berhasil menggerakkan kedua tangannya serta bisa berjalan kembali. Cara kerja STEAM adalah dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh otak Gray. Jadi STEAM mendengar apa perintah Gray lalu ia mewujudkan keinginan Gray. Setelah itu Aaron meminta Gray untuk menandatangani surat perjanjian agar Gray tetap merahasiakan tentang STEAM kepada siapapun dan harus tetap berpura-pura lumpuh di depan orang lain. Setelah pulang dari rumah Aaron, Gray kembali mengecek dokumen serta rekaman pembunuhan Asa. Namun ujung-ujungnya Gray tetap tak bisa mengidentifikasi para pelakunya. Sampai akhirnya tiba-tiba ada suara yang mengaku sebagai STEAM dan hanya Gray lah yang dapat mendengarnya. Hal tersebut membuat Gray terkaget dan bingung. STEAM kemudian menawarkan bantuan ke Gray untuk mengidentifikasi para pelaku. Lalu Gray diminta untuk mengamati rekaman drone, dan dengan singkat STEAM berhasil memfokuskan ke gambar salah satu pelaku yang membunuh Asa. Di sini terlihat bahwa para pelaku tak menggunakan senjata untuk membunuh Asa, melainkan menggunakan tangan si pelaku yang sudah ditanam dengan pistol. Tak hanya itu, STEAM juga menemukan sebuah tato pergelangan tangan si pelaku. Karena rekamannya burik, STEAM pun menggambarkan tato tersebut melalui tangan Gray. Setelah gambar tato jadi, Gray menyimpulkan kalau tato tersebut biasa dimiliki oleh anggota militer. STEAM kemudian berhasil menemukan identitas pemilik tato tersebut, yang diduga bernama Sirk Bradner. Mengetahui pelaku sudah ditemukan, Gray pun buru-buru untuk menelpon detektif Cortez. Namun STEAM langsung menghentikannya karena tak ada bukti yang jelas.
Meskipun bukti tersebut mengenai tato, pasti Cortez akan menanyakan lebih detail dan ujung-ujungnya ia akan mengungkapkan tentang Steam. Sedangkan Gray dan Aaron sudah berjanji tak akan membeberkan apapun soal Steam. Keesokan harinya, Gray pergi sendirian menuju alamat Zerk dengan berpura-pura lumpuh. Di saat itu juga Gray melihat Zerk pergi dari rumahnya untuk membeli cilor aci. Setelah Zerk pergi, Gray pun langsung masuk ke dalam rumah Zerk. Kemudian Steam menyuruh Gray untuk melepaskan sepatunya, lalu menyuruh Gray untuk membuka sebuah pesan yang ada di meja. Dengan instruksi Steam, Gray pun berhasil menemukan pesan dan menemukan kata Old Bones, yang terus-terusan disebut. Gray pun mengungkapkan kalau Old Bones adalah sebuah bar cabang keempat milik Pak Bagong, yang biasa Gray kunjungi. Di waktu yang sama, Zerk kembali ke rumah. Gray pun langsung bersembunyi di balik lemari. Zerk meletakkan cilor acinya di atas meja dan melihat mejanya sudah berantakan. Saat Zerk melihat ke arah cermin, ia melihat Gray di balik lemari. Zerk pun langsung menyerang Gray. Di sini Zerk sadar kalau Gray adalah korban, dan ia mengaku kalau yang membunuh Asa bukanlah dirinya. Gray terus dihajar oleh Zerk, yang pada akhirnya Gray pun meminta Steam untuk mengambil alih semua kendali tubuhnya. Seketika itu juga Steam langsung menghajar balik Zerk. Zerk kemudian mengambil sebuah pisau. Akan tapi Steam berhasil merebut pisaunya lalu membunuh Zerk dengan merobek mulutnya. Melihat muka Zerk penuh dengan darah, Gray pun muntah klokor-klokor. Setelah itu Steam menyuruh Gray untuk membersihkan semua sidik jarinya yang ada di TKP. Setelah kejadian tersebut, Gray menemui Aaron di rumahnya. Aaron kemudian mengatakan kalau dirinya bisa melacak Steam, yang artinya Aaron juga mengetahui kemana saja Gray pergi. Aaron kembali mengingatkan kalau Gray sudah sepakat untuk merahasiakan Steam serta memperingati Gray agar tak ikut campur urusan detektif. Lalu Gray mengungkapkan rahasia yang sebelumnya tak diketahui oleh Aaron, kalau Steam dapat berbicara. Di sisi lain, detektif Cortez mengamati tentang kematian Zerk. Cortez juga melihat sendiri di dalam tubuh Zerk, yang penuh dengan implan komputer dan kawat. Di tangan Zerk juga terdapat senjata beserta pelurunya. Tak hanya itu, Cortez juga menemukan jejak sepatu yang dipenuhi dengan oli lama. Cortez pun mencari tahu lebih banyak bukti dengan melihat rekaman drone di wilayah sekitar rumah Zerk. Dan di sini, Cortez melihat Gray dengan kursi rodanya sedang riwa-riwi di rumah Zerk. Malam harinya Cortez menemui Gray di rumahnya. Cortez kemudian melemparkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kematian Zerk. Dengan arahan dari Steam, Gray pun mengungkapkan kalau ia hanya kebetulan lewat di depan rumah Zerk hanya untuk membeli cilor aci. Dan jika Cortez ingin menjadikan Gray tersangka, maka Cortez pun tak bakalan punya bukti yang kuat, karena keadaan Gray saat ini masih lumpuh. Setelah Cortez pergi, Gray dan Steam memutuskan untuk mencari si pelaku yang lain dengan mendatangi Old Bones. Sesampainya di Old Bones, Gray bertanya ke semua pengunjung tentang Zerk dan juga orang-orang yang telah membunuh istrinya. Saat itu juga seorang pria besar bernama Tolan berdiri menghampiri Gray. Di hadapan Tolan, Gray mengakui kalau dirinya telah membunuh Zerk. Tolan pun mulai emosi, akan tapi ia kurang yakin karena keadaan tubuh Gray masih lumpuh. Tolan pun membawa Gray ke kamar mandi untuk memastikan apakah Gray benar-benar lumpuh. Tolan mengambil pisaunya, kemudian menusukkan ke bagian tubuh Gray. Saat ini juga Tolan mengaku kalau dirinya salah satu pelaku pembunuhan Asa. Gray pun langsung berdiri dan mulai mengajar Tolan beserta pengikutnya. Let me show you how it's done. Not get overconfident, Gray. Setelah berhasil mengalahkan semuanya, Gray menyiksa Tolan dengan pisau. Dan akhirnya Tolan pun mengaku kalau sasaran yang sebenarnya bukanlah Asa, melainkan Gray itu sendiri. Tolan juga mengaku kalau dirinya disuruh oleh seseorang bernama Fisk. Tak lama kemudian Tolan pun meninggal. Di sini Gray menemukan implan di kepala Tolan, di mana implan tersebut dari perusahaan Cobalt tempat Asa bekerja. Di waktu yang sama, Steam memperingati Gray kalau Aaron sedang mencoba menonaktifkan chipnya. Yang berarti dalam waktu yang singkat, Gray akan lumpuh kembali. Steam kemudian menunjukkan alamat seorang peretas bernama Jemmy. Tanpa pikir panjang, Gray pun langsung pergi juga ke alamat yang dituju. Lalu ia meninggalkan kursi rodanya di gang sempit. Gray akhirnya sampai ke tempat tujuannya, tepatnya di sebuah apartemen. Akan tetapi sistem Steam mulai kehilangan kendali dan sebentar lagi Steam akan dinonaktifkan. Gray pun berjalan sempoyongan ke kamar Jamie, dan ia terjatuh tepat saat Gray di depan kamar Jamie.
Jamie kemudian membawa Gray ke dalam ruangannya, di mana ruangan tersebut terdapat beberapa pecandu game VR. Ada yang bermain video game God of War, sampai game simulator hentai. Di sisi lain, Fisk dan rekannya baru saja sampai di Old Bones. Fisk menemukan Tolan sudah tak bernyawa. Ia pun mengambil rekaman di mata Tolan, dan mengetahui keberadaan Gray yang sekarang ada di apartemen Jamie. Setelah itu, Fisk menyalahkan bartender yang membiarkan Tolan terbunuh. Sang bartender pun menodongkan pistolnya ke arah Fisk. Ia dengan santuinya membunuh bartender hanya dengan bersin satu kali, di mana Fisk ini mengeluarkan mikrobot kecil yang masuk ke hidung si bartender dan membunuhnya secara perlahan. Fisk dan rekannya kemudian pergi ke tempat Gray berada, sedangkan Jamie sedang berusaha meretas Steam dari Aaron, dan akhirnya Jamie pun berhasil meribut kembali Steam. Di waktu yang sama Jamie melihat Fisk masuk ke dalam apartemen. Jamie pun langsung berkemas-kemas lalu pergi meninggalkan Steam. Di saat ini juga ada dua petugas keamanan yang akan menangkap Fisk dan Gray. Fisk dan rekannya akhirnya berhasil menemukan Gray, akan tetapi sistem Steam kembali aktif. Gray pun langsung menyerang Fisk beserta rekannya, kemudian memutuskan untuk melarikan diri. It's good to be back, Gray. Steam mengarahkan Gray untuk ke atap gedung, sambil dikejar-kejar oleh rekan Fisk bernama Jeffries. Sementara Fisk, ia mengetahui keberadaan kedua petugas dan langsung membunuhnya saat di dalam lift. Di atas gedung, Gray bingung harus ngapain, dan akhirnya Gray pun terpojok oleh Jeffries. Akan tetapi Steam langsung mengambil kendali. I'm going to end this quickly, like this. Fisk kemudian datang untuk membantu Jeffries, namun sayangnya Gray sudah melarikan diri. Singkat cerita, Gray kembali ke rumahnya, dan tanpa disadari, ibu Gray baru saja melihat Gray bisa berjalan. Dengan terpaksa Gray pun menjelaskan semuanya kepada sang ibu, dan menyuruhnya untuk merahasiakan Steam dari semua orang. Beberapa saat kemudian, Cortez datang untuk menginterogasi keberadaan Gray semalam. Karena ia berhasil menemukan kursi roda milik Gray di area terbunuhnya Tolan. Steam kemudian menyuruh Gray untuk mengarang cerita, dengan mengatakan kalau ia mengikuti seseorang ke sebuah bar. Namun saat di depan bar, Gray kebelet ngising. Ia pun menyuruh seseorang untuk membawanya ke rumah, namun ia lupa membawa kursi rodanya. Cortez pun terdiam dan berpikir kalau itu masuk akal. Setelah Cortez pergi, Gray mencoba untuk berhenti mencari pelaku pembunuhan. Akan tetapi Steam kembali berbisik kalau Fisk akan kembali melacaknya untuk membunuh Gray. Dan karena sebelumnya terjadi peretasan di sistem Steam, kini tubuh Gray dapat dikendalikan bebas oleh Steam tanpa izin dari Gray. Di sisi lain, Cortez ternyata memasang penyadap suara di jaket Gray, yang membuatnya mendengar perkataan Gray dengan Steam. Gray kemudian pergi menggunakan mobilnya sambil diikuti oleh Cortez. Di dalam perjalanan, Steam dan Gray menyadari kalau mereka sedang diikuti oleh Cortez. Steam pun menyadap mobil canggih yang kebetulan sekali melintas untuk menabrakkannya ke mobil milik Cortez. Setelah tabrakan terjadi dan Cortez berhenti mengejar, Gray melanjutkan perjalanannya ke tempat Fisk berada. Sesampainya di sana, Gray langsung menyergap Fisk dengan menodongkan pistolnya. Di sini Fisk mengungkapkan kalau dulu ia sama seperti Gray, yang sengaja dijadikan kelinci percobaan untuk tameng membela negara. Dan sebenarnya perusahaan Cobalt tak ada hubungannya dengan kejadian Gray sebelumnya, melainkan orang lainlah yang merencanakan hal itu kepada Gray. Seseorang tersebut sengaja mengirim Fisk dan yang lainnya untuk merusak tulang belakang Gray yang melibatkan kelumpuhan, dan untuk membunuh Asa. Itu adalah bonus. Mendengar pengakuan Fisk, Gray pun marah dan mulai menyerang Fisk. Setelah itu, Steam menyuruh Gray untuk mengambil telepon milik Fisk, lalu mendengarkan pesan suara yang ternyata pesan tersebut dari Aaron, di mana Aaron ini menyuruh Fisk untuk membunuh Gray terlebih dahulu. Tanpa pikir panjang, Gray pun langsung pergi ke rumah Aaron. Sesampainya di rumah Aaron, Gray mengungkapkan kekesalannya serta semua yang ia tahu tentang pembunuhan Asa.
Sebelum Aaron menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Cortez tiba-tiba datang sambil menodongkan pistolnya ke arah Gray. Gray yang kini dalam kendali Steam, langsung menyerang Cortez dan berusaha untuk membunuhnya. Them, not her. No, I don't want to kill her. Akan tapi Gray menahan Steam dengan menusukkan pisau ke tangannya sendiri. Steam kembali menyerang Cortez, dan dengan sigap Gray pun menyuruh Cortez untuk menyetrumkan listrik ke tubuhnya. Setelah disetrum, Aaron bersiap untuk menembak Gray. Namun sebelum itu Aaron menjelaskan kalau ia tak terlibat dalam rencana pembunuhan Asa. Pelaku di balik semua ini adalah Steam itu sendiri. Steam tumbuh menjadi cerdas yang membuatnya ingin hidup sebagai manusia, dan Gray lah yang Steam pilih. Steam juga telah menyadap mobil Asa, yang membuat Asa dan Gray terguling di tempat gelandangan. Gak cuma itu, Steam juga menyuruh Fisk untuk membuat Gray lumpuh, agar Aaron ini bisa meyakinkan Gray untuk melakukan operasi pemasangan Steam. Steam kemudian terbangun dan langsung menancapkan pisaunya ke kepala Aaron. Setelah itu Gray berteriak dengan mengancam Steam untuk menembakkan lehernya sendiri. Setelah menembakkan lehernya, Gray terbangun di sebuah rumah sakit dan bertemu dengan Asa. Dan kini Gray berada di pikiran yang diinginkannya. Intinya Gray sekarang berada di dalam imajinasinya sendiri bersama Asa. Dan sekarang Steam lah yang sepenuhnya menguasai tubuh Gray. Steam langsung membunuh Cortez kemudian pergi untuk berkeliaran semau Steam. Dan film pun berakhir.